Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada informasi kali ini, ada satu hal yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu honorer terkait dengan isu penghapusan dan pengangkatan honorer di tahun 2023 tahun ini. Nah, Bapak Ibu, di sini ada satu informasi terkini yang merupakan kabar gembira untuk Bapak Ibu honorer semuanya, yaitu di mana Presiden Jokowi menetapkan aturan penghapusan honorer, tetapi tenaga honorer ini diangkat jadi aparatur sipil negara tanpa tes tahun 2023. Ingat Bapak Ibu ya, terkait dengan aturan penghapusan honorer, tetapi tenaga honorer ini diangkat jadi ASN tanpa tes di tahun 2023 tahun ini. Nah Bapak Ibu, kira-kira apa dan bagaimana terkait dengan penghapusan dan pengangkatan ini? Simak video ini sampai selesai, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Aturan ini mewajibkan instansi pemerintah untuk merumahkan tenaga honorer atau pegawai non-aparatur sipil negara selambat-lambatnya tanggal 28 November 2023. Itu terkait dengan penghapusan. Tapi ingat bahwa penghapusan honorer tidak perlu dikhawatirkan oleh Bapak Ibu honorer. Penghapusan tenaga honorer dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 107, pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 dan didasarkan pada 3 regulasi, yaitu pasal 5 ayat 2 Undang-Undang NRI 1945, Lembaran Negara RI Nomor 6 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017. Menurut Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas, peraturan perundang-undangan mewajibkan penghapusan tenaga honorer mulai tanggal 28 November 2023. Hal ini juga sesuai dengan Surat Edaran Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau SE Menpan RB dengan nomor B garing 185 garing M titik SM titik 02 titik 03 garing 2022 tentang status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah. Aturan ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang menyatakan bahwa pegawai aparatur sipil negara atau pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Artinya hanya terdiri dari PNS dan P3K saja. Hanya ada dua jenis pegawai yang boleh bekerja pada instansi pemerintah, yaitu pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K, pejabat pembina kepegawaian atau PPK dilarang mengangkat pegawai honorer, non pegawai negeri sipil, atau non pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ingat Bapak Ibu, ini di sini ada batasan bahwa PPK dilarang mengangkat pegawai honorer, non PNS, atau non P3K. Pegawai non-PNS yang tidak diangkat menjadi P3K hingga batas waktu 28 November 2023 akan dihapus dan tidak memiliki hak untuk diangkat jadi ASN PNS P3K. Jadi ini suatu hal yang luar biasa Bapak, ini mengerikan. Ya, pegawai non-PNS yang tidak diangkat menjadi P3K hingga batas waktu 28 November 2023 akan dihapus dan tidak memiliki hak untuk diangkat jadi ASN PNS P3K.
Nah, tentunya ini Bapak Ibu honorer ya berpikir tentang bagaimana kelanjutannya untuk bisa bekerja di instansi pemerintah, tentunya untuk mempertahankan hidup. Maka informasi terkait dengan penghapusan dan pengangkatan, itulah makanya Presiden Jokowi menginstruksikan kepada Menteri Penanggulangan Aparatur Negara atau kepada Menpan RB supaya mencari jalan tengah terbaik dan bila perlu dituntaskan semua honorer itu sebelum 28 November 2023 tahun ini. Penghapusan tenaga honorer dilakukan demi kesejahteraan para tenaga honorer non-ASN itu sendiri. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Jadi baru jelas di sini bahwa tujuan penghapusan yang dimaksud sebenarnya bukan berarti pemecatan, bukan berarti PHK, tetapi demi kesejahteraan. Nah, artinya bisa kita ambil satu kesimpulan bahwa makna positif dari penghapusan honorer tersebut adalah pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 tahun ini, baik PNS maupun P3K. Karena yang ditegaskan di sini adalah tentang kesejahteraan, ya. Kalimatnya penghapusan tenaga honorer dilakukan demi kesejahteraan para tenaga honorer itu sendiri. Berarti bukan pemecatan, tetapi pengangkatan. Karena gaji honorer sangat jauh dari kata kelayakan. Selama ini masing-masing instansi melakukan proses rekrutmen pegawai honorer dengan cara sendiri dan berbeda-beda satu dengan lainnya, sehingga sistem rekrutmen yang tidak jelas berakibat pada ketidakjelasan upah atau gaji yang harus diterima oleh para honorer atau pegawai non-aparatur sipil negara. Bagi Bapak Ibu honorer yang belum diangkat jadi ASN, baik PNS atau P3K, tidak serta-merta langsung diberhentikan. Nah, ini lagi ya. Selain daripada tadinya yang ditinjau oleh pemerintah adalah kesejahteraan, di sini juga disampaikan bahwa bagi Bapak Ibu honorer yang belum diangkat jadi ASN, baik PNS maupun P3K, tidak serta-merta langsung diberhentikan. Dengan demikian, ada pertimbangan-pertimbangan khusus pemerintah terhadap Bapak Ibu honorer nantinya yang tidak terangkat sekaligus. Artinya karena mungkin pengangkatannya bertahap, berarti bagi yang belum bisa diangkat, mohon bersabar mungkin giliran berikutnya. Ada beberapa pola rekrutmen yang akan diberikan sesuai dengan kebutuhan sistem atau kebutuhan instansi pemerintah dengan catatan agar penghasilan yang didapatkan pegawai pegawai layak atau setidak-tidaknya setara dengan UMR. Sesuai dengan asas lex superior derogat legi interiori, peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak bisa mengalahkan peraturan perundang-undangan berada di atasnya dalam hierarki perundang-undangan yang berlaku. Jadi itulah ya yang disebut dengan asas lex superior derogat legi interiori, peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak bisa mengalahkan peraturan perundangan yang berada di atasnya dalam hierarki perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karena itu, selama ini atau selama tidak ada ketentuan baru dari peraturan yang ditetapkan oleh Presiden Jokowi atau peraturan perundang-undangan di atasnya mengenai penghapusan tenaga honorer 2023, maka pada tanggal 28 November 2023, semua honorer wajib dihapus dari instansi pemerintah. Akan tetapi, kendati Presiden Jokowi telah menetapkan aturan penghapusan terhadap tenaga honorer, pemerintah menegaskan akan mengangkat beberapa tenaga honorer yang diperkirakan pada pertengahan tahun 2023 tahun ini. Tenaga honorer tersebut terdiri dari beberapa provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Namun, setiap daerah memiliki kuota yang berbeda-beda dalam hal pengangkatan honorer menjadi ASN tanpa tes tahun 2023 tahun ini. Suatu hal yang wajar tentunya perbedaan kuota pengangkatan honorer dan jadi ASN baik P3K maupun PNS di tahun 2023 ini, kalau berbeda kuota itu adalah suatu yang wajar, tentunya ini disesuaikan dengan kebutuhan daerahnya atau kebutuhan instansinya masing-masing. Demikian informasinya.
Semoga hal ini menjadi hal yang menyemangati Bapak Ibu honorer, karena memang pemerintah benar-benar punya perhatian terhadap Bapak Ibu honorer sehubungan dengan dasar yang ada, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ingat bahwa penghapusan bukan penghapusan tetapi pengangkatan. Kalau tidak sekaligus, bagi yang tidak sekaligus atau bagi yang tidak dapat giliran untuk pertama, maka Bapak Ibu mohon bersabar, mungkin ada giliran berikutnya. Seterusnya, informasi terkini terkait dengan hal ini yang perlu kita ketahui bahwa ditegaskan bahwa pertengahan tahun 2023 tahun ini ada pengangkatan honorer jajah ASN di beberapa provinsi, daerah, dan kabupaten kota di Indonesia. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.